Baik adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube Fisikain. Kembali lagi bersama Kak Eva di sini. Nah, kali ini kita mau bahas satu materi fisika lainnya. Kakak mau coba ingatkan kembali kamu, barangkali lupa. Jadi kan kalau kita berbicara mengenai cermin ini kita bagi menjadi dua jenis, ya kan, Dik, kan? Nah, biasanya pada cermin ini terjadi pemantulan, ya. Misalnya sifat cahaya yang terjadi pada cermin itu pemantulan itu, nama lainnya adalah, apa nama lain dari pemantulan, Dik? Nama lainnya adalah refleksi. Jangan lupa ya. Nah, berarti nanti cahayanya di situ dipantulkan. Nah, kalau kita berbicara mengenai cermin itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada namanya cermin datar. Yang kedua, ada namanya cermin melengkung dia. Berarti kalau ini bagiannya rata semuanya, ya permukaannya datar semuanya. Nah, kalau dia lengkung, permukaannya itu nggak datar, tetapi melengkung. Nah, cermin lengkung inilah dibedakan dia menjadi dua jenis, ya kan? Yang pertama ada namanya cermin cekung. Yang kedua ada namanya cermin cembung. Yang perlu kamu garis bawahi apa? Kalau di cermin, ingat ya, kita di sini bahas cermin. Kalau di cermin cekung itu kita sebut sebagai cermin positif atau negatif, Dik? Positif. Positifnya dia, kalau cermin cekung itu cermin positif. Kenapa dia dikatakan sebagai cermin positif? Karena fokusnya di dunia nyata, di depan cermin, ya. Kenapa dia disebut sebagai fokus? Kenapa dia disebut sebagai cermin positif? Karena fokusnya ada di depan cermin. Nah, cermin cembung adalah cermin negatif karena fokusnya ada di belakang cermin. Nah, lagi-lagi kalau dia cermin, kita fokuskan ke cermin lengkung ya. Karena kalau kita berbicara mengenai cermin datar, kalau cermin datar itu sifat benda pasti selalu sama dengan bayangannya ya. Itu aja yang paling penting pada cermin datar. Benda itu posisinya sama selalu dengan bayangannya. Jaraknya sama, tingginya sama, posisinya sama. Itu kalau cermin datar. Nah, kita fokuskan langsung ke cermin lengkung. Cermin lengkung kita kaji satu-satu dulu. Kalau dia cekung, bagaimana bentuknya? Itu dulu yang perlu kamu ingat. Bagaimana model dari cermin cekung? Nah, kalau cermin cekung, ada namanya penomoran ruang, ya kan? Nih. Nah, ini namanya cermin cekung kan? Nah, ini namanya fokus, ini namanya jari-jari kelengkungan. Ada 4 nomor ruang. Ini nomor 1, ini nomor 2, yang ini nomor 3, yang ini nomor 4. Ini posisinya jangan sampai salah ya. Nah, ini kita sebut sebagai titik pusat cermin. Ya, itu dia O-nya namanya. Nah, gimana kemarin, Dek? Bagaimana cara mencari posisi-posisi bayangan dilihat dari posisi bendanya. Nah, kalau sudah tahu posisi benda, bagaimana cara menentukan posisi bayangan? Bahwa nanti nomor benda ditambah dengan nomor bayangan, nilainya pasti selalu 5. Jadi kalau misalnya bendanya ada di 1, bayangannya ada di mana, Dik? Kalau 1 berarti di 4. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya ada di ruang berapa? Di ruang 3. Kalau bendanya ada di ruang 3, bayangannya ada di mana? Di ruang 2. Ruang 2. Kalau bendanya ada di ruang 4, bayangannya di ruang berapa? 1. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh iya, lupa. Kenapa tidak bisa? Karena bayangan ruangan 4 itu ada di dunia maya. Karena dia ada di, kan nggak mungkin namanya benda masuk ke dalam cerminnya kan? Iya. Nah, ini namanya depan cermin, ya. Ini namanya depan cermin. Depan cermin ini kita katakanlah sebagai posisi nyata.
Nah, kalau ini kita sebut sebagai belakang cermin atau kita sebutlah dengan istilah maya. Nah, kalau kita bercermin itu kan kita selalu berada di depan cermin, ya kan? Iya. Nggak mungkin kita bercermin itu kita ada di belakang cermin. Nah, dari situlah bahwa namanya benda itu pasti selalu berada di depan cermin. Jadi tidak akan mungkin benda berada di ruang 4, ya kan? Nah, kemudian apalagi kemarin kesimpulan, ada banyak kesimpulan-kesimpulan yang Kak buat kan. Nah, kesimpulan yang kedua apa pada pertemuan kita waktu ini? Bahwa nanti kalau namanya bayangannya ini terletak di depan, atau gini deh, mempersingkat kata-katanya ya. Kalau nanti bayangannya itu maya itu berarti bayangan berada di belakang cermin ya. Pasti posisi bayangan ini selalu tegak. Ingat ya, kalau dia si maya, ya kalau bayangannya itu berada di belakang cermin, pasti posisinya itu selalu tegak. Ingat ya, teman, maya itu pasti tegak. Tetapi kalau misalkan nanti bayangannya itu nyata, berarti bayangannya itu terletak di depan cermin, pasti ini posisi bayangannya pasti selalu terbalik. Ingat ya, maya itu pasangannya tegak, tapi kalau misalkan dia nyata itu pasangannya terbalik. Bisa sampai di sini? Bisa, Kak. Bisa ya? Nah, ini jangan sampai lupa. Nah, kemudian apalagi selanjutnya yang Kak bilang di pertemuan sebelumnya itu, nanti kamu perhatikan kalau nanti nomor bayangannya itu lebih besar daripada nomor benda, pasti nanti bayangannya itu sifatnya bakalan diperbesar. Ingat ya, nomor bayangan lebih besar, berarti diperbesar lah dia. Sebaliknya, kalau nanti nomor bayangannya yang lebih kecil daripada nomor benda, berarti nanti di situ bayangannya sifatnya diperkecil, ya kan? Nah, rumus-rumusnya Kevin masih ingat nggak? Rumus-rumusnya apa aja? Simpel rumusnya kan, bahwa 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S aksen. Ini aja pakai rumusnya ya. Nah, nanti kamu samakan penyebutnya. Ini untuk mencari fokus ya. Ini bisa kita katakan F ini adalah fokus. Fokus itu nama lainnya adalah titik api. Nah, kalau misalnya dia S ini kita sebut sebagai jarak benda ke cermin. Ya, sedangkan S aksen adalah jarak bayangan ke cerminnya. Nah, kan tadi bayangannya itu bisa makin besar ataupun makin kecil kan. Berapa perbesaran bayangan? M. Ya, M ini magnitude atau perbesaran bayangan. Apa rumusnya? Kamu boleh pakai rumus H aksen per H. Ataupun untuk mencari M juga boleh pakai rumus S aksen per S. Atau mencari M juga boleh pakai rumus F per S kurang F. Gitu dia ya. Nah, H aksen ini apa? H aksen ini adalah tinggi bayangan. Sedangkan H ini adalah tinggi benda. Nah, ini M adalah perbesaran. Nah, nanti setelah kamu hitung-hitung, kalau nanti nilai nilainya lebih besar daripada 1, misalkan kamu peroleh nilai M-nya itu 1,5, berarti lebih besar dari 1 namanya kan. Berarti itu namanya bayangannya sifatnya diperbesar. Nah, tapi kalau misalnya nanti hasil M-nya itu kurang dari 1, berarti nanti ini namanya dia diperkecil. Tapi kalau nanti nilai M-nya itu sama dengan 1, berarti ini namanya dia sama besar. Nah, kalau misalkan dalam soal tidak ada angka-angka, dia hanya menyebutkan sebuah benda terletak di posisi ini. Bagaimana sifat bayangan? Dia hanya bahas sifat bayangan. Tanpa ada angka-angka, bagaimana cara mengetahuinya? Pakai sifat-sifat yang ini tadi. Ya, yang ini tadi. Misalnya gini, coba Kevin jawab dulu ya. Kalau ada benda, kita tempatkan dia di ruang 1. Ya, benda kita tempatkan di ruang 1.
Kira-kira bagaimanalah sifat dari bayangan? Coba. Benda di ruang satu. Sifat bayangannya, di bayangannya pasti akan tegap, lalu Maya. apa ya? Lalu bayangannya akan terjadi di maya, dunia maya ya, dunia maya. Terus Langsung kamu bilang, kalau kamu sudah sebutkan maya, langsung kamu sambungkan tegak. Maya itu harus dikaitkan atau digandengkan dengan posisi tegaknya itu. Maya, tegak. maya dan tegak. Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Diperbesar karena nomor bayangannya lebih besar kan. Kalau bendanya di ruang Ya. 1, berarti bayangannya ada di ruang 4. Sekarang kakak tanya lagi, kalau bendanya kita tempatkan di ruang 2, bagaimana sifat dari bayangan? Sifat bayangan akan terjadi di dunia nyata dan di ruang 3, lalu diperbesar dan terbalik. Oke, good. Kalau benda ada di ruang 3, Bayangannya akan terjadi di ruang 2, diperkecil dan terjadi di dunia nyata dan terbalik. oke, good. Itu dia ya. Nah, kemudian tambahannya, ya, kalau nanti posisi bendanya kita tempatkan pas di fokus, di titik fokus nih. Nih, pas di sini nih, titik fokus ini kan kita nggak tahu ini ruang berapa, ruang 1 kah atau ruang 2 kah gitu ya. Kalau dia tepat berada di fokus, jangan lupa di mana posisi bayangannya, Dik, kalau bendanya di fokus. Bayangannya jatuh, terhingga, nggak kelihatan, dia jauh sekali. Gitu ya. Kalau kita letakkan bendanya di fokus, maka bayangannya enggak kelihatan. Nah, selanjutnya, kalau misalkan bendanya kita letakkan pas di jari-jari kelengkungan, R ini jari-jari kelengkungan ya. Nah, berarti di mana nanti bayangannya? Maka nanti posisi bayangannya itu akan jatuh di titik itu juga, gitu dia. Bisa, Dek? Itu untuk tambahannya aja. Cermin cekung. Ada pertanyaan untuk cermin cekung? Tidak ada. Tidak ada. Sudah mengerti untuk cermin cekung? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, boleh di SS dulu biar kita masuk ke soal-soal. Sudah, Pak. Kakak clear ya? Ya.